sampaikan. Dan saya hanya minta saudara nanti membacanya, dan saya sudah bilang bahwa nanti yang tidak bisa jawab ya terpaksa lah nanti saya minta buat narasinya, catat narasi di video yang kalian yang tidak lihat ya. Itu dia. Nah, baik saudara sekalian, kalau kita bicara nanti soal kedepannya ya, kalau kita bicara soal daya saing ya, inilah salah satu kunci. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya kepada saya, namanya Teddy Ahmad ya, mungkin kalian kenal, satu angkatan kalian. Pak, apakah sarjana itu pasti sukses? Belum tentu. Apa yang tidak sekolah atau tidak sarjana itu pasti gagal? Belum tentu. Tergantung. Banyak yang sukses tidak sarjana pun. Orang enggak, saya kenal beberapa orang secara real, saya kenal saya pribadi tidak bisa baca tulis, sukses kok. Terus untuk apa sekolah? Artinya sederhana gini, yang enggak sekolah aja sukses kok, harusnya sekolah jauh lebih sukses. Jangan dibalik-balik gitu. Ya, jangan dibolak-balik. Jadi seperti ini. Jadi untuk bisa berhasil ya, kemarin kita kan sudah bicara memilih jenis sukses. Untuk kita berhasil ke depannya, kita harus memiliki bekal daya saing yang kuat. Ya. Jika tidak ya, nah ini ya gimana ya? Jadi gini saja lah. Ketika saya cerita sedikit, ketika reuni SMA, saya alumni SMA 1 Pontianak. Ketika reuni, jadi banyak sekali hal yang kontras. Ada teman-teman yang begitu sukses. Kalau ukurannya materi ya. Seorang teman saya SMA punya perusahaan furniture di Jakarta, ekspor. Kalian jangan terkejut, nilai omzetnya 1 bulan itu 1 triliun. Ya. 1 triliun. Tapi dia tetap sederhana gitu, tetap baik. Yang kedua, ada lagi kawan saya yang menjadi wakil presiden komisaris Sinarmas Group. Ini grupnya. Sinarmas itu kan ada perusahaan keuangan ya, ada perkebunan, asuransi dan segala macam. Dia di grupnya, dia di atasnya itu semua. Orang keduanya. Tapi ada yang tidak ada yang datang. Karena kerjanya masih tidak jelas. Ya. Kenapa seperti itu? Padahal yang punya yang kami macam begitu itu, dulunya itu yang asal kalian tahu yang dulu yang sekarang 1 triliun tuh, rumahnya di Siantan, datang ke sekolah tuh naik sepeda. Dulu belum ada jembatan, pakai pelampung, sering terlambat. Ya. Nah, kenapa? Karena kuncinya pada dirinya. Pada dirinya dia punya daya saing yang begitu kuat. Begitu dahsyat, begitu hebat sehingga dia bisa eksis. Kalau dia eksis, maka insya Allah keluarganya juga akan eksis, akan sukses. Nah, seperti yang kita bilang kemarin bahwa kalian ini tidak sendirian di sini. Tapi kalian juga bersama orang tua, bersama doa, harapan, air mata, ya, keringat orang tua. Nah, inilah dia untuk materi pada siang hari ini, pada pagi ini untuk pengembangan diri. Saudara sekalian, ya, saudara sekalian, ketika kita bisa bicara soal daya saing, kita lanjut Pak Iman. Kita lanjut ke Pak Iman. Kita bicara soal materi pada pagi ini adalah pengembangan diri. Nah, saudara sekalian, ya, pengembangan diri, ya, untuk kali ini, ya, sebentar ya, sambil materi saya dulu. Ya. Akan lanjut slide-nya Pak Iman. Ya. Nah, sekarang saya untuk kita bicara pengembangan diri, ini ada bekal daya saing. Saya minta kepada saudara
Rianti. Poin pertama apa, Rianti? Pengetahuan, Pak. Nah, pengetahuan itu apa jelas penjelasannya? Apa, Pak? Penjelasannya apa tentang pengetahuan itu, Rianti? Oh, kita harus menambah banyak pengetahuan, Pak, agar kita dapat bersaing di dunia bisnis, di dunia sekolah. Ya, oke. Ya. Nah, jadi pengetahuan itu penting untuk mengembangkan dia. Bagaimana kita bisa berhasil, kita punya daya saing kalau kita tidak punya pengetahuan, ya. Nah, yang kedua, apa, Doni Saputra? Doni Saputra? Yang kedua apa, Doni Saputra? Pak. Halo Pak, kedengaran enggak Pak? Apa coba? Kamu ngomong aja. Relasi Pak. Relasi. Kamu ada lihat video saya enggak, bekal desa yang pertama, Doni? Yang mana Pak? Video saya bekal desa, kamu ada nonton enggak? Udah lihat enggak? Ada Pak. Hah? Ada Pak, ada. Nah, apa yang kedua setelah pengetahuan? Relasi Pak, oh enggak salah. Nah, salah, Doni. Kamu enggak lihat, kamu berarti. Ada Pak. Ya? Mungkin ada Pak, mungkin saya salah kali. Bukan mungkin, Bang, salah. Ya, Pak, Enggak ada salah, relasi, enggak ada relasi dalam materi saya itu enggak ada relasi. Nah, udah Doni ya. Kamu tolong ya, Pak. Ya. Saya minta kamu buat kasih tugas khusus buat narasi, Ya, Pak. tulis narasi Ya. khusus video bekal daya saing 1. Ya. Nah, catat narasinya. Saya minta kamu kirim malam ini paling lambat jam 9 malam ya. Ya, Pak. Nah, ya, bekal daya saing 1. Ya, narasinya kamu catat semua kata-kata saya di situ ya. Itu kan ada tulisannya. Tentang narasi ya, Pak. Ya, narasinya saja. Ya, karena Ya, kata-kata saya di situ. Ya, lengkap. Ya, Ya, semuanya. Ya, oke. Iya, Pak. Nah. Kemudian Mediawati. Yang kedua apa, Mediawati? Keterampilan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan. Nah, ini salam. Nah, keterampilan. Itu yang kedua. Kenapa keterampilan seperti apa yang penting, Media? Oh, keterampilan dari itu Pak, dari diri kita. Skill yang kita peroleh. Ya, kamu belajar sendiri, kamu bisa kursus, pokoknya kamu suka lah. Ya. Kadang-kadang keterampilan itu juga hobi. Keterampilan kamu misalnya Media itu menanam bunga, misalnya nanam bunga itu kan bisa jadi juga keterampilan, bisa juga menjadi sandaran hidup, misalnya kamu jual bibit bunga dan segala macam gitu loh, Media ya. Oke, bagus ya. Nah, oke. Yang berikutnya adalah silaturahim. Ya, nah ini keterampilan berteman, keterampilan bersahabat, membina hubungan dan segala macamnya adalah silaturahim. Nah ini bagaimana kita bisa sukses, kita bisa menang dalam persaingan kalau kita tidak punya teman. Manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Nah itu dia. Nah kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah pengalaman. Ya, nah ini pernah kita bahas di dalam materi yang kemarin ya, pengalaman. Experience mungkin saudara ingat ya, semakin banyak pengalaman kita, maka potensi kita untuk berhasil, untuk menang dalam persaingan, insya Allah akan semakin besar ya. Nah, bagaimana cari pengalaman? Seperti yang saya katakan dalam minggu pertama, pengalaman itu bisa diambil dari pengalaman orang lain ya. Nah itu yang penting. Nah, yang kelima adalah apa, Tasya? Yang kelima,
kepercayaan diri. Oh, ya, kepercayaan diri. Nah, bisa menjelaskan sedikit kenapa kepercayaan diri penting untuk daya saing? Kepercayaan diri itu perlu, Pak. Karena dalam persaingan itu harus ada percaya sama satu lain. Cuma satu lain. Ya, tolong ya kalau kamu membuat video jangan hanya lihat poinnya saja, lihat juga penjelasannya ya. Itu penting sekali ya. Nah, kepercayaan diri itu ya. Tanpa kepercayaan diri, pengetahuan, keterampilan, jaringan, pengalaman tuh enggak ada artinya. Ya. Nah, kepercayaan diri inilah menjadi daya dorong kita untuk melangkah dan berkembang dengan lebih cepat, dengan lebih baik, ya. Pengetahuan, keterampilan, silaturahim dan pengalaman yang hebat itu enggak akan jadi apa-apa kalau enggak punya kepercayaan diri ya. Nah, ini dia. Gimana bisa orang berhasil kalau orang enggak percaya diri? Dia sendiri aja enggak percaya untuk dia berhasil, kok bagaimana dia bisa berhasil ya? Nah, itu dia, ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ya. Nah, ini masuk kepada bekal daya saing video yang kedua. Ya. Masuk yang kedua. Tasya, ada Tasya? Ada, Pak. Nah, Tasya apa yang pertama dia di bekal daya saing kedua, Tasya? Bekal daya saing yang kedua itu ada futuristik, Pak. Futuristik. Tasya bisa jelaskan? Futuristik itu merupakan kemampuan yang memprediksi masa depan, kondisi kita di masa depan. Bagus sekali Tasya ya, bagus sekali. Oke. Oke. Kemudian yang kedua Bobi Gunawan. Apa Bobi Gunawan? Assalamualaikum Bobi. Waalaikumsalam Pak. Ada suara saya Pak? Nah, ya ada. Gimana Bobi? Yang kedua apa Bobi? Di video yang kedua nih Bobi. Pembelajar Pak. Pembelajar, mantap. Gimana tuh kok pembelajar itu bisa jadi bekal daya saing Bobi? Emang kalau nggak jadi pembelajar kenapa emangnya gitu? Kalau pengalaman pribadi sih Pak, kalau kita nggak belajar dari kesalahan misalnya gitu Pak, kita tuh nggak bisa memperbaiki untuk yang kedepannya lagi Pak. Jadi Baik. kita bisa bersaing dengan orang lain atau dengan perusahaan lain gitu Pak. Jadi pembelajar itu terus belajar terus ya, Pak. Ya, Bobi dan saudara semuanya, Bobi juga tolong kamu juga tidak hanya melihat poinnya, kamu juga tolong lihat penjelasannya ya. Ya, karena proses belajar itu adalah proses seumur hidup ya. Dengan belajar kita bisa membuat dunia lebih baik, lebih mudah, lebih nyaman ya, Bobi ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, Siapa? Ada juga belajar tapi juga buruk. Misalnya mereka belajar membuat senjata pemusnah massal, misalnya membuat senjata nuklir. Nah, itu untuk hal yang buruk. Bikin virus misalnya supaya membunuh orang. Nah, itu pembelajar yang dengan niat yang buruk itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah kreativitas ya. Ini juga sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan di minggu pertama, kreativitas. Ya, dulu ada yang sangat terkenal ya, merek BlackBerry, ya, Nokia itu dulu nomor 1, ya, IBM, ya, ada fotografi namanya Kodak, Fujifilm, sekarang kemana sekarang semua mereka ini semua, ya, itu dulu para raksasa. Kenapa mereka tenggelam? Karena mereka mungkin salah satunya kesalahannya karena kurang kreatif, ya. Dulu Samsung, Oppo, Vivo itu enggak ada. Sekarang mereka bisa jadi raksasa. Kenapa? Mereka kreatif. Ya, coba kalian cari cerita-cerita tentang BlackBerry, Nokia, IBM, Kodak, Fujifilm, dan banyak lagi. Ada toko buku di Amerika itu sampai 300 gerai, itu Border namanya. Ya, kalau di Pontianak ini kayak Gramedia itu 20 kali lebih besar. Ya, satu gedung sendiri. Itu besar sekali. Itu juga bisa bangkrut. Ya, oke. Yang keempat adalah bersedia berubah. Saudara sekalian, ya, kalau orang tidak bersedia berubah, ya,
tidak berusaha bergerak dari zona nyamannya, maka dia akan gagal. Contoh, air yang tergenang itu akan cepat keruh, berbaunya tidak sedap daripada air yang terus mengalir. Ya, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi tidak ada yang pasti. Dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Berarti dunia ini berisi ketidakpastian dan akan selalu berubah. Ya, apa jadinya dengan insan yang menolak berubah. Ya, kalau dia tidak mau berubah maka dia akan tertinggal. Persis seperti tadi, merek-merek hebat itu, BlackBerry, Nokia, tertinggal dia. Ya, ketika mereka sudah merasa tertinggal, nah mereka akan sudah berusaha mengejar, sudah tidak bisa lagi, terkejar lagi ya. Oke. Yang kelima pada video yang kedua ini adalah pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Nah, coba lihat ada dua negara hebat ya, Jepang dengan Jerman. Dua negara yang begitu hebatnya dulu ya, tapi mengalami kehancuran luar biasa, total, lahir batin, fisik, mental setelah mereka mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Jerman tuh hancur, terbelah-belah negaranya. Jerman Timur, Jerman Barat. Jepang gitu, konstitusinya mereka saja dibuatkan oleh Amerika Serikat. Ya, kalau mereka bisa menguasai sampai Cina seluas itu, Indonesia, Asia Tenggara itu dikuasai, Asia Timur dikuasai, ya, sampai Amerika pun diserangnya Pearl Harbor itu, ya. Mereka kalah perang, mereka hancur total kena bom atom. Tapi di dalam tempo ya 20 tahun mereka bisa bangkit lagi, ya. Kehancuran bukan hanya secara fisik, tapi juga keruntuhan, harga diri, orang kalah perang ya, dan percaya diri sebagai bangsa yang kalah perang. Tapi dalam waktu 20 tahun negara-negara ini bangkit dan pulih kembali dari kehancuran fisik dan mental. Nah, ini adalah kondisi pantang menyerah. Jadi janganlah kali ini menjadi insan yang cengeng. Ya, suka ngeluh, aduh hujan, aduh panas, salah semua. Aduh hujan panas, salah semua. Ya, meratapi nasib, ya. Nah, jadi, orang yang pantang menyerah, nah ini punya potensi, bukan karena mereka itu semuanya lengkap, tidak, tapi dengan segala, kalau dia pantang menyerah dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, insya Allah orang akan berhasil menggapai kehidupan yang lebih baik. Ini betapa hebatnya kalimat pantang menyerah. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, ya. Nah, ini yang kalian yang sangat penting. Oke, sekarang kita masuk kepada video yang ketiga, ya. Video yang ketiga, ya. Oke. Nah, sekarang saya minta tolong Bella Oktaviani. Apa Bella? Poin pertama dari video ketiga, pengembangan diri. Serius, Pak. Serius. Ngapa kita harus serius, Bella? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bella. Karena apabila ia tidak serius, maka maka hasil yang ia dapatkan hanya seadanya saja, Pak. Ya, kan sudah dibahas kemarin. Kalau mau dapat 100%, berjuanglah 100%. Yang 100% aja belum tentu 100% kok. Apalagi yang tidak 100%. Ya kan? Nah, Bella mau berteman dengan orang yang tidak serius? Mau berteman dengan orang yang tidak serius? Mau? Tidak, Pak. Nah, tidak. Bella saja tidak mau berteman dengan orang yang tidak serius, ya. Nah, maka jadilah Bella orang yang serius. Maka jadilah semua kawan-kawan ini orang yang serius, gitu loh. Ya, Pak Iman ini kalau tidak serius, tidak akan bisa sampai master. Ya, tidak akan bisa menjadi begitu banyak profesinya sekarang. YouTuber juga. Beliau sudah digaji oleh YouTube loh. Ya. Nah, sebagai seorang digital marketing juga, gitu loh. Ya. Nanti kok tidak serius, tidak bisa, gitu loh. Ya. Oke. Yang kedua apa, Anggi? Assalamualaikum, Anggi. Anggi? Assalamualaikum, Anggi. Tidak kedengaran kah Anggi ini ya? Atau terlalu serius?
Oke, yang ketiga, yang kedua adalah rendah hati ya. Jangan jadi orang yang sombong, mentang-mentang sudah hebat, jangan merasa diri hebat ya. Mungkin benar saat itu dia hebat ya, tapi dengan perubahan yang pesat saat ini, dia yang dulu hebat ya, sekarang pun dia tidak akan menjadi orang yang hebat ya. Oke, sebentar ya. Suaranya masih mute, Pak Dian. Zoom, sebentar, zoomnya kecil sekali. Marta bisa tolong? Sebentar, Pak. Oh ya, oke, makasih. Baik Pak, ini ada kendala teknis sedikit. Tadi mohon maaf ada Pak Dr. Haryono, Wadik 2 Fakultas Ekonomi yang telepon saya. Baik, kita lanjut kepada tadi bekal daya saing 3. Yang ketiga adalah bicara tentang rendah hati, ya. Nah, orang yang merasa hebat ya nanti nasibnya kayak BlackBerry gitu, kayak Nokia, Kodak, nomor 1. Tapi sekarang apa? Dinosaurus, makhluk terbesar, terkuat, terhebat, punah ya. Jadi tetaplah rendah hati, jangan merasa diri hebat, merasa diri mantap, nggak usah. Kalau udah merasa diri hebat berarti sudah ketutup semuanya ya. Nah itu adalah sikap sombong, nggak boleh kita menjadi orang yang sombong ya. Nah saudara sekalian, ada orang bijak yang bilang bahwa kita menilai diri kita dengan apa yang kita rasa kita bisa lakukan, yang kita rasa kita lakukan. Tapi orang lain menilai diri kita dengan apa yang telah kita lakukan, ya. Nah itu dia. Nah jadi itu kebalikannya. Jadi kita harus juga melihat diri kita dari apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang merasa kita bisa lakukan. Yang rasa kita bisa lakukan itu belum tentu kita lakukan, itu masalahnya ya. Jadi tetap rendah hati, dengan begitu kita tetap terbuka ilmu kita, diri kita untuk hal-hal yang baru dan baik. Yang ketiga adalah tekun. Ya, orang tekun mampu mengalahkan orang pintar, orang hebat, ya. Nah, tanpa ketekunan, seorang insan tidak akan bisa memberikan hasil terbaik, termasuk dalam mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Contoh kecil adalah Thomas Alva Edison, ya. Dia dengan tekun membuat sekitar 10.000 percobaan untuk membuat lampu pijar. Kalau dia tidak tekun, kalau dia tidak sabar, habislah. Hari ini kita masih pakai pelita, masih pakai lilin, masih pakai obor, ya. Nah, dia gagal, sudah dia olok-olok, ya, sudah dibully dengan orang-orang. Dia hanya bilang apa? Yang itu, yang sekian ribu yang gagal itu bukan sebuah kegagalan, tapi
Akhirnya saya tahu cara itu ternyata tidak bisa mencapai tujuan saya. Saya harus mencari cara yang lain. Itu bahasa yang luar biasa dari dia. Ya, itulah dari seorang yang tekun. Ya, nah, yang keempat adalah semangat. Hidup ini kalau tidak semangat ya untuk apa kita hidup? Ya, semangat adalah daya dorong yang sangat kuat bagi seorang insan untuk menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih maju. Ya, pikirkan dan cari berbagai alasan untuk menjadi kuat, menjadi bersemangat. Ya, banyak alasan yang buat kita lemah. Nggak usah lah. Kadang-kadang jangankan diri kita sendiri begitu juga. Aduh, nggak bisa, susah, sulit. Nah, itu cengeng. Ya, ditambah kawan lagi, nggak usah lah, ngapain gitu, nanti payah, gini, begini. Nah, itu godaan setan yang terkutuk yang kayak gitu. Ya, oke. Nah, banyak alasan untuk membuat kita lemah, tapi jauh lebih banyak alasan untuk dapat membuat kita memiliki semangat yang kuat, ya, sehingga kita mampu mengatasi segala kondisi yang menghambat untuk meraih hari depan yang lebih baik, ya. Nah, yang terakhir di video ketiga adalah harapan, ya. Mungkin bisa dikatakan bahwa harapan adalah awal dari segala langkah yang dilakukan umat manusia. Bayangkan kalau kita tidak ada harapan, saya kok udah lemah. Bukannya saya dengan Pak Iman ini adalah manusia biasa juga. Kadang juga merasa lemah, kadang juga merasa semangatnya hilang. Tapi dengan bangunan harapan, ya, insya Allah itu bisa. Kita mencari semangat, mencari harapan dari mana? Ya, ketika saya merasa lemah, merasa tidak semangat, yang saya lihat siapa? Saya lihat istri dan anak-anak saya. Itulah harapan saya, maka saya kembali semangat. Ya, nah, enggak tahu yang lain. Nah, saya kira Pak Iman begitu juga. Ya, saya enggak tahu yang belum berkeluarga nih ya. Ya. Nah, dengan harapan kita akan punya daya juang yang jauh lebih besar untuk menggapai sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, dengan harapan dalam harapan itu terkandung cita-cita. Ya, itu dalam harapan itu ada cita-cita, ada tujuan dan target. Ya, Pak. 1 menit lagi, Pak. Baik Pak Iman ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini semuanya seperti itu. Tolong saudara bisa camkan dan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Dan banyak dari saudara yang belum melihat videonya materinya. Nanti kalau pertemuan offline yang pertama saya akan uji nih. Saya akan uji nih ya. Nah, yang kedua, yang belum subscribe, tolong segera subscribe dengan dari 8 kelas yang saya asuh berjumlah sekitar 2 kelas yang baru subscribe untuk update materinya. Baik Pak Iman, sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Terima kasih atas bantuan Pak Iman. Nah, semoga semuanya sehat, semuanya tetap bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian teman-teman orang mahasiswa semuanya. Bagi teman-teman yang belum absen, silakan nanti absen di classroom-nya langsung ya. Bagi yang belum ada link-nya, sudah ada link kita share di WA grupnya. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatian, mohon atas kekurangan. Kalau ada yang berkaitan dengan pertanyaan atau lain sebagainya, bisa langsung